Sekarang masa-masa kita mengakhiri periode 2019-2024 dan ditandai dengan telah melaksanakan pemilu kemarin. Jadi, setiap kita melakukan program, saya kira bangsa ini kan juga harus terus maju dan berkembang. Jadi setiap kita melaksanakan satu kebijakan, program, tentu kita harus melakukan evaluasi. Nah, apalagi sekarang kan suaranya hampir sama, tonnya hampir sama, ya, bahwa kita harus menyempurnakan lagi pemilu kita ke depan gitu loh, ya. Misalnya ada 4 setidaknya yang saya sebutkan tonnya sama. Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi beberapa bulan yang lalu yang mengatakan bahwa melalui tuntutan judicial review terhadap parliamentary threshold yang harus dirubah itu, isi putusannya itu meminta kepada pembuat undang-undang harus melakukan revisi terhadap undang-undang pemilu sebelum pemilu 2009. Yang kedua, pidatonya Pak Prabowo waktu di Forum Mandiri itu mengatakan bahwa demokrasi kita mahal, demokrasi kita ini noisy, demokrasi itu. Jadi itu mendorong kita untuk melakukan evaluasi. Yang ketiga ada pidatonya Pak SBY waktu mengatakan bahwa demokrasi kita ini mahal. Ya. Nah, yang keempat kemarin putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pilpres itu ada 3 hakim yang dissenting opinion yang mereka menyarankan untuk melakukan penyempurnaan terhadap semua sistem pemilu kita. Nah, jadi artinya 4 peristiwa itu menurut saya sudah mewakili semua elemen bahwa memang kita harus melakukan penyempurnaan terhadap sistem pemilu kita. Nah, kunjungan kerja kita kali ini dalam rangka untuk mendengarkan masukan-masukan itu, ya, masukan dari pemerintah daerah, dari KPU, dari Bawaslu gitu. Situasi yang lebih detail di daerah. Karena kan kalau kita selama ini kan mungkin lihatnya dari kacamata Jakarta. Nah, kami hari ini kunkernya dibagi 3 di mana Bali, Kepri sama di Sumatera Selatan. Nah, jadi setidaknya kami mendapat itu 1. Nah, yang kedua kita kan juga sudah mulai masukkan tahapan ke pilkada, ya. Nah, jadi evaluasi pemilu sambil kita juga mempersiapkan pelaksanaan pilkada. Nah, ini yang kita mau dengar. Tadi alhamdulillah kita sudah dengar soal teknis, misalnya NPHD ini komitmen pemerintah daerah untuk mendukung pilkada melalui teman-teman KPU dan Bawaslu sudah terlaksana dengan baik, ya. Tadi kita lihat setiap kabupaten kota ada bahkan 2 kabupaten kota yang sudah 100% dihibahkan, yang lain 40% sambil berjalan tinggal sisanya. Nah, dan kemudian juga biasa soal DPT dan yang lain-lain. Tentu ini juga harus menjadi pengamatan kita. Sehingga pilkada kita yang kali ini baru pertama juga serentak seluruh Indonesia 518 kabupaten kota dan 37 provinsi di luar Yogyakarta. Nah, saya kira ini juga menjadi ukuran sukses kita melaksanakan pemilu dalam tahun ini, ya. Jadi sukses pemilu tahun 2024 ini bukan hanya Pilpres dan Pileg tapi juga pilkada yang baru pertama dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia. Pak, kalau dilihat dari